harus dihapus. Kalau gua bilang Israel harus dihapuskan dari bumi ini, lu setuju gak? Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, penggalangan dana yang transparan untuk agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Nah, saudaraku para pencinta Jalha Baget, kita tadi melihat ya cuplikan videonya bagaimana Hussein Gaza berbicara dengan sebuah miniatur badak, Bapak Ibu ya. Dia bertanya kepada badak, kalau gua bilang Israel harus dihapuskan, lo setuju nggak? Miniatur itu angguk-angguk, Bapak Ibu. Memang kerjaan dia memang angguk-angguk, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita datang ya, gue ingin mengatakan sesuatu bla 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 bla, setuju nggak? Ya, semua apa yang kita sampaikan dia pasti angguk-angguk, geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng. Pasti itu aja kerjaan si miniatur badak itu, Bapak Ibu. Nggak ada kerjaan lain. Hanya angguk-angguk doang dia kerjaannya. Pas ketika Hussein tanyakan keinginannya, dia juga lagi angguk-angguk, saudaraku. Sepertinya saudara Hussein mulai stres, Bapak Ibu ya. Mulai stres dan dia sudah mulai ngelentur kalau kita melihat bagaimana dia berbicara dengan badak, saudara. Wow, luar biasa. Kita berdoa supaya Hussein selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, dijauhi dari celaka maut musibah, dijauhi dari hal-hal yang tidak dia inginkan, dan semua keinginannya tercapai. Nah, kecuali satu, Bapak Ibu ya. Kenapa satu itu tidak akan tercapai? Karena tidak mungkin dia mampu menghanguskan Israel. Tidak mungkin dia bisa menghancurkan Israel. Tapi kita harus acungi jempol bagaimana semangatnya di dalam dia mengajak orang untuk berdoa supaya Israel itu dimusnahkan, Israel itu hancur. Kita harus acungi jempol semangat dia dalam menggalang dana. Kita harus acungi jempol dalam diajak orang banyak untuk memusuhi Israel. Ini yang harus kita acungi jempol, Bapak Ibu. Ya, luar biasa gagah berani si Hussein. Sekalipun dia lari. Sekalipun dia lari. Setiap terjadi peperangan dia lari. Kalau perang sudah selesai, dia muncul lagi, Bapak Ibu. Begitu terus begitu, Bapak Ibu ya. Kalau pas peperangan serang menyerang antara kedua belah pihak, dia lari. Dia sembunyi. Kalau sudah usai, dia muncul. Apa yang dia lakukan? Galang dana. Apalagi yang dia lakukan? Mengajak orang untuk membenci dan memusuhi Israel. Terus apa yang lagi yang dia lakukan, Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, saudaraku, mari kita lihat kelanjutan videonya tentang Hussein Gaza. Dia sangat punya hasrat untuk menghancurkan Israel, untuk membumi hanguskan Israel, Bapak Ibu. Bagaimana kelanjutan videonya? Harus dihapus. Kalau gua bilang Israel harus dihapuskan dari bumi ini, lu setuju gak? Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, untuk agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Rupanya si Hussein Gaza ini sudah sakit jiwa, kawan-kawan ya. Dia ini sudah tidak waras lagi. Bisa-bisanya dia bicara dengan boneka, ya kan, boneka dinosaurus. Ya, dia menanyakan kepada dinosaurus, kalau saya bilang Israel itu dimusnahkan, setuju nggak? Setuju nggak, ya? Ini manusia, ciri-ciri manusia yang memang
sudah tidak waras seperti itu ya. Jadi kalau masih ada orang yang percaya kepada Hussein ini ya berarti kalian itu sama-sama tidak waras seperti Hussein kawan-kawan. Anda lihat di otaknya Hussein itu tidak ada cinta, tidak ada damai, tidak ada kasih. Di hati, di hati dan di pikiran Hussein itu hanya ada apa? Kebencian, hanya ada sakit hati dan tidak ada di sana damai. Anda lihat sendiri dari pernyataan dia mengatakan Israel itu harus dimusnahkan. Jadi kalau mereka bicara tentang kemanusiaan, itu hanya kedok supaya mereka itu mencari dana dan dapat uang untuk perut mereka sendiri, tapi mengatasnamakan Palestina. Kalau mereka berbicara tentang kita harus membela hak-hak Palestina, ya sebenarnya itu bukan karena mereka itu tulus mencintai Palestina. Itu dilakukan karena mereka membenci Israel. Mereka melakukan itu karena semangat keagamaan mereka. Mereka melakukan itu bukan karena benar-benar mereka itu menginginkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Tapi mereka memiliki musuh yang sama. Mereka memiliki ajaran yang sama. Ajaran mereka apa? Musuh mereka siapa? Israel. Ya. Dan ajaran mereka mengatakan supaya jalan untuk mereka ke surga itu harus berjihad lawan Israel. Jadi please stop bicara kemanusiaan ya, stop bicara tentang cinta damai, cinta kasih. Kalian itu tidak pantas bicara tentang cinta, tentang kasih. Karena apa? Di hati kalian itu penuh dengan kebencian. Itulah ciri-ciri pengikut ajaran Satan kawan-kawan. Dan kita lihat bagaimana update terbaru ya, cuap-cuap dari Hussein Gaza, dan dia begitu marah dan dia meminta supaya pemerintah Indonesia itu ya harus bertindak dengan tegas gitu ya kepada Israel. Ini videonya, langsung saja kita simak bersama. Menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hussein dari kapal Observer Boat Summertime Jong Melayu. Dengan ini menyatakan dengan tegas pembajakan kapal-kapal dan penculikan para aktivis kemanusiaan oleh tentara Israel tidak akan pernah memadamkan nyala kemanusiaan yang membara di dada kami. Tindakan-tindakan kasar dan sewenang-wenang itu hanya memperlihatkan ketakutan mereka terhadap kebenaran dan semakin menguatkan tekad kami untuk melanjutkan perjuangan. Misi laut kali ini mungkin mengalami hambatan. Anggota kami diculik, armada kami dibajak. Namun ingatlah bahwa misi moral dan politik kami jauh lebih besar daripada satu perjalanan, daripada satu gelombang. Kami tidak menuntut belas kasih, tapi kami menuntut keadilan. Kami tidak meminta izin untuk berbicara atas nama nurani kemanusiaan. Kami menuntut agar suara itu didengar, dihormati, dan ditindaklanjuti. Dunia tidak boleh lagi berbangku tangan menyaksikan pembatasan akses bantuan kemanusiaan, penghancuran infrastruktur kesehatan, dan penderitaan ribuan keluarga yang terperangkap dalam blokade dan genosida dalam 2 tahun terakhir. Maka kepada para pemimpin negara, organisasi internasional, dan para publik yang beradab, ingatlah bahwa kebijakan yang menutup akses makanan, obat-obatan, dan bantuan ke wilayah yang terblokade adalah sebuah pelanggaran hak asasi yang sangat jelas dan menuntut jawaban dari kita semua. Diplomasi yang bijak harus menggunakan bahasa yang tegas. Kecaman tanpa tindakan nyata adalah kegagalan moral. Hukum humaniter internasional bukan sekedar kata-kata di atas kertas-kertas yang putih itu, tapi ini adalah standar yang mengikat dan harus ditegaskan. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh dunia yang masih menyimpan nurani, jangan biarkan kemarahan kalian berubah menjadi keputusasaan semata. Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, dan tindakan sipil yang konsisten. Kirimkan pesan moral dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, tempat ibadah, ruang publik, dan bahkan parlemen. Pesan bahwa kejahatan kemanusiaan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi politik, ekonomi, maupun moral. Perbanyak aksi-aksi, lebih intens, lebih masif. Dan kami menuntut agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Pelanggaran hukum terhadap mereka harus dihentikan sekarang juga. Kami menuntut akses penuh bagi organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan dan sahabatan. Kami menuntut penyelidikan internasional yang kredibel terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, terutama yang dilakukan oleh Israel terhadap global food flotilla yang terjadi tadi malam. Dan kami menolak mengambil peran sebagai saksi yang pasif terhadap kezaliman. Jika dunia membiarkan blokade dan penindasan berlanjut, maka diamnya dunia itu sendiri menjadi bagian dari ketidakadilan
kejahatan dan kezaliman yang harus kita tolak. Kami menegaskan kembali bahwa tindakan yang menindas rakyat Gaza akan mendapat respon moral dan politik dari gerakan solidaritas global ini. Akhir kata, kami ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya meredam suara kebenaran hanya akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Maka itu dari itu, kami siap bekerjasama dengan kelompok sipil, badan internasional, pemerintah, dan siapapun yang bersedia untuk menegakkan norma manusiaan. Dan kami siap mempertaruhkan waktu, tenaga, reputasi, bahkan kalau perlu nyawa demi satu tujuan itu, peruntukan blokade dan mewujudkan kebebasan serta martabat bagi rakyat Palestina. Sampai tujuan itu tercapai, langkah kami tidak akan pernah berhenti. Bahkan kami akan semakin kuat, semakin terorganisir, dan semakin berani untuk melanjutkan perjuangan. Muhammad Hussein dari Kusen, katanya kamu tuh sudah siap mempertaruhkan nyawa kamu untuk Gaza, tapi ujung-ujungnya kamu itu nggak berani masuk ke Gaza. Kamu cuma berkoar-koar dari di luar zona, ya kan? Kamu tuh harus malu lah sama relawan-relawan yang dari negara-negara Eropa. Kamu harus malu lah sama relawan-relawan yang datangnya dari Malaysia. Mereka itu lebih berani, lebih gentleman daripada Anda. Ya, padahal mereka perempuan. Kamu laki-laki cuma ngomong-ngomong dari luar. Masuk dong ke zona terlarang minimal gitu loh. Masuklah ke zona merah itu kalau kamu punya mental. Kalau katanya kamu itu ingin memberikan nyawa kamu untuk Gaza. Jangan cuma keluar-keluar dari luar. Kalau cuma keluar-keluar dari luar lah, aduh, siapapun bisa kusen.
Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana saudara-saudara kita pejuang Gaza atau pejuang Palestina, yaitu saudara kita Hussein. Orang ini sudah mulai panik saudara, pusing, senu ya. Kalau kita melihat tadi videonya, dia berbicara kepada boneka saudara, yang mau menghapus peta Israel. Ini sudah mulai kocak saudara, sudah mulai panik ya, sudah berbagai cara melakukan segala cara untuk menjatuhkan Israel, namun tak kunjung saudara ya. Nah, Muhammad Hussein ini gencar sekali yang membela Palestina, Gaza, terutama Hamas saudara ya. Ya, bahkan ia mengajak untuk berdonasi untuk Hamas Palestina. Bahkan netizen mempertanyakan kepada Muhammad Hussein ini terkait dengan donasi yang dia kumpulkan. Underscore Timoteo Gabriel ya bicara, "Hey Hussein, hasil donasi kau serahkan kepada siapa? Yang menerima siapa? Atau buang di tengah laut? Nah, jangan-jangan kau simpan di rekeningmu untuk hari tua." Nah, ya, saudara Hussein ini adalah salah satu orang Indonesia yang gencar sekali ia mengajak semua kalangan untuk berdonasi dalam rangka membantu Palestina dengan omong-omong terkait dengan kemanusiaan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara kemanusiaan, pada tanggal 7 Oktober, di mana bangsa Israel mengalami suatu peristiwa yang sangat menyedihkan saudara, yang dilakukan oleh Hamas kepada bangsa Israel, di mana pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu 1.200 lebih jiwa melayang oleh karena aksi Hamas kepada Israel. Tetapi tidak ada aksi kemanusiaan pendukung yang berkuar-kuarin di media sosial ini membantu atau memberikan donasi kepada Israel. Tidak ada. Tetapi ketika Israel balas aksi Hamas, maka negara keunuhan ini mengutuk Israel bahwa mereka mengklaim apa yang dilakukan oleh Israel itu sebuah kejahatan yang sangat besar, bahkan disebut-sebut genosida terhadap warga Gaza. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak murka? Negara manakah yang paling sabar ketika aksi Hamas tanggal 7 Oktober itu? Sungguh sangat menyedihkan saudara. Saya pikir kalau di negara Indonesia diberlakukan hal yang sama, Indonesia tidak pernah tinggal diam terkait dengan hal itu. Begitupun juga Israel, tidak mungkin dia tinggal diam oleh aksi yang dilakukan oleh Hamas terhadap dirinya. Pasti ia balas. Tetapi ini yang tidak diberitakan kepada negara keunuhan ini. Kalau kita memahami dan melihat secara objektif, di mana Israel sebelum balas aksi Hamas itu, ia sudah memperingatkan warga atau sipil yang ada di Gaza untuk segera meninggalkan Gaza karena mereka akan balas aksi Hamas kepada bangsa Israel. Ini sungguh sangat disayangkan. Televisi nasional tidak diberitakan terkait dengan hal ini, bahwa Israel sebelum mereka balas, mereka memberikan informasi kepada warga Gaza untuk meninggalkan Gaza segera, dan bahkan titik-titik tertentu Israel memberikan peringatan untuk segera, karena diduga ada lembaga-lembaga dan juga sekolah-sekolah yang dipakai oleh kelompok bersenjata ini untuk melakukan aksinya. Dan Israel melihat itu terindikasi harus dibalas melalui di mana serangan Hamas melancarkan serangannya terhadap Israel. Kalau saya melihat saudara Hussein ini sudah mulai stres sudah. Mengapa? Karena menghalalkan segala cara untuk mengalahkan Israel tidak ada jalannya saudara. Mereka melakukan memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel tidak berdampak saudara. Sehingga netizen berkomentar begini, underscore Yustiar Zibua, yang mengatakan,
sebegitu mendalamnya dendam saudara Hussein ini, tidaklah ia berpikir bahwa dendam itu tidak baik untuk diri sendiri? Ataukah ia sengaja mengebu-ngebu begitu untuk maksud tertentu? Ya, saya melihat memang dia memiliki maksud tertentu dengan tujuannya untuk mengalahkan Israel. Bagaimana mungkin Israel bisa kalah? Underscore selfie in berkomentar, siapa yang berani lawan Israel berarti ia melawan penguasa langit dan bumi. Ya, siapa berani menyentuh Israel berarti menyentuh bola mata Tuhan, penguasa langit dan bumi. Memang benar. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 3, di mana Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk ke engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, jelas siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang melawan Israel akan dilawan oleh Tuhan. Lawannya adalah Tuhan, ya, Yahweh sendiri. Ya, jadi Israel itu sudah berkontribusi banyak terhadap Indonesia ini mengenai teknologi yang canggih. Kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi dari mereka. Tapi kita orang-orang Konoha ini tidak berterima kasih. Alkitab mencatat bahwa mereka, Israel, Yahudi, akan menjadi berkat di kaum muka bumi ini. Ya, Bilangan 24 ayat 9. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Jadi oleh sebab itu saudara, hati-hati mengucapkan kata-kata, karena ketika kita mengutuk Israel, maka yang berhadapan dengan kita adalah Tuhan sendiri. Tapi ketika kita memberkati, berbuat baik terhadap Israel, maka kita akan diberkati. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang baik, yang membangun. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.